Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Amen. Shalom orang percaya, jumpa lagi bersama saya Stefani di acara Cozy Chat with Us dengan tema cerita dan kisahku. Saya mau mengingatkan kepada orang percaya yang mempunyai usaha di luar sana dan apabila usahanya ingin dipromosikan melalui program Cozy Chat ini, kami sangat welcome sekali bisa mengirimkan foto, video, ataupun logo usaha produk Anda ke nomor yang tertera di bawah ini. Gratis, kami tidak memungut biaya sepeser pun. Kami juga mau mengingatkan kepada orang percaya untuk tetap dukung channel kami ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sampai kebenaran diberitakan ke seluruh muka bumi. Pada siang kali ini saya kedatangan seorang tamu narasumber yang luar biasa sekali. Saya percaya kesaksiannya pada kali ini akan menjadi berkat buat orang banyak di sana. Beliau bernama Bapak Dilah Apoliner. Dan beliau adalah pemain sepak bola yang pernah bermain di Persipon Pontianak, di Magelang, di Persis Solo, dan sekarang beliau ini pelayanan dengan cara melatih anak-anak di NTT. Yuk kita sapa yuk. Shalom, Om Shalom. Apo. Apa kabar Om? Luar biasa. Luar biasa ya. Om, kita mau nanya nih Om. Ya. Om Apo ini asalnya dari negara mana? Ya, saya Chad. Oh dari Chad ya? Dari Chad. Chad itu di mana sih Om? Siapa tahu ada yang nggak tahu nih kan? Afrika Tengah, dekat Kamerun. Oh, berarti bukan dari Kamerunnya ya? Enggak, itu negara beda. Oh gitu. Tapi kita tetangga sama Kamerun, seperti Malaysia, Indonesia. Kita pakai bahasa Perancis. Bahasa Perancis? Iya. Terus gimana Om bisa sampai ke Indonesia ini? Iya, boleh ya bawa saya ke Indonesia. Dulu saya pernah di Perancis, terus ada teman saya dulu pernah main di sini. Oke. Dan dia lihat saja undang saya ke sini untuk main bola. Jadi langsung tuh Om ke Indonesia. Ya, Sebelum di langsung. Indonesia ada di negara mana lagi? Di Indonesia, di Perancis. Di Perancis juga main? Ya, main di Perancis. Oh oke. Liga 3, namanya Red Star. Oh oke. Setelah Iya. itu baru ke Indonesia? Baru ke Indonesia. Oh gitu ya. Berarti yang pertama di Indonesia yang ini yang saya sebutin tadi di Persipon Pontianak ya Om ya? Ya, main di Persipon Pontianak. Setelah itu di Magelang dan terakhir di Persis Solo? Di Persis Solo ya. Oh gitu. Bisa ini nggak Om diceritain nggak? Iya, pas saya datang ke Indonesia, teman saya bawa saya untuk main bola. Oke. Saya pergi seleksi, habis seleksi, puji Tuhan diterima di sana. Udah main di Pontianak 1 tahun. Magelang saya masuknya ke putaran pertama, putaran kedua saya keluar. Oke. Kalau Solo, dari Solo ya. saya masuk putaran kedua juga. Terus Terus habis itu sakit lutut-lutut juga. Terus habis itu berhenti main dan sekarang saya bagi ilmu sama anak-anak. Saya latih anak-anak. oh gitu. Sakit lututnya gimana nih Om maksudnya? Lutut Cedera? saya cedera. Oh, awalnya dari cedera itu ya. Setelah Cedera. itu nggak Nggak main lagi sampai sekarang nggak main sekarang lagi. saya latih anak-anak. Oh, berarti sekarang kegiatannya melatih anak-anak. Ya, melatih anak-anak. Gratis apa bayar Om? Coach kita latih mereka gratis. Gratis Di NTT. di NTT ya. Iya. Itu bisa sampai ke NTT ceritanya gimana Om? Ya, puji Tuhan itu semua itu anugerah Tuhan. Karena saya juga nggak mikir sampai ke sana. Tapi kalau rencana Tuhan kita nggak bisa tahu. Benar. Berarti ya saya bersyukur pertama pada Tuhan dulu karena aja rencana dia makanya saya sampai ke NTT. Jauh ya Om Pertama dari Chad Iya. ke mana-mana nih, ke Pontianak, ke Magelang, ke Solo, terakhir di NTT lagi. Itu rencana Tuhan. Berarti saya ke NTT lewat Yayasan Rumah Junior. Ya, Yayasan Rumah Junior mereka rencana itu mau buka sekolah di sana untuk bantu anak-anak yang di sana. Termasuk sepak bola. Oke. Berarti dari situ dibawa saya ke NTT. Berarti di sana kita latih anak-anak dan di NTT itu kan anak punya bakat bagus. Tapi nggak ada yang mau bantu anak main bola. Makanya Yayasan Rumah Junior bawa saya ke sana untuk bantu anak-anak NTT untuk main bola. Dan di sana bakat mereka bagus. Dan Yayasan Junior ini Tuhan kasih hati yang luar biasa untuk mereka untuk bantu juga di sana. Karena mereka kasih semua, bantu mereka kasih sepatu, baju. Oh, bukan hanya gratis gitu aja, Gratis. tapi diperlengkapi Dilengkapi semua sama alat yayasan latihan. yang ini. Ya, Oh, alat oke. dilengkapi semua. Terus respon anak-anak di sana gimana Om? Luar biasa. Karena senang sekali kan, dulu mereka nggak ada bola yang
yang mereka main bola mungkin bola yang plastik. Sekarang kemarin saya bawa banyak bola, mereka lihat semua alat latihan. Mereka senang sekali dan semangat mereka luar biasa. Oke. Sorry nih Om, aku mau nanya. Masa kecil Om Apo memang kan di chat itu ya, chat itu di sana udah kenal Tuhan atau? Ya puji Tuhan, saya dari kecil diajarin saya dalam Tuhan. Nenek saya sama kakek saya, nenek saya itu dia gembala gereja yang namanya ET di Chat. Berarti kita dari kecil dididik sana, tapi karena kita udah gede, ya kita keliru sedikit kan. Tapi puji Tuhan kita kembali ke jalan Tuhan. Itu semua juga anugerah Tuhan. Kalau nggak Tuhan nggak mungkin kan kita nggak bisa kembali ke sini. Gimana Om ceritanya Om bisa balik? Maksudnya setelah kenakan mengalami berarti kan waktu masa remaja gitu ya. Terus kenakalan remaja pada umumnya lah ya. Iya benar. Terus gimana ceritanya bisa Tuhan panggil? Iya gini, waktu itu saya lagi sakit. Saya jantung saya lagi sakit kaki. Dan saya pernah kemana-mana ke tempat yang orang Islam. Untuk baca-baca apa-apa itu dikasih air. Untuk mantra-mantra itulah. Pergi ke dukun semua untuk saya sembuh. Waktu main yang ya, terakhir waktu itu saya sakit itu. Terus? Habis itu nggak sembuh-sembuh. Puji Tuhan ada teman saya satu nanya, kamu ini percaya sama Tuhan Yesus, kenapa kamu nggak coba ke gereja? Ya aku bilang kamu bener juga. Iya Om, aku juga mau nanya kenapa nggak ke gereja waktu itu? Nggak kepikiran itu apa? Yang nggak kepikiran. Kalau pikiran kayak gitu nggak mungkin. Kayak ini yang saya pergi ke tempat-tempat gitu. Kalau negara saya itu mungkin saya diusir di rumah. Karena nenek saya itu nggak main-main. Iya, kalau nenek saya tahu kalau saya ke dukun itu diusir di rumah itu. Mereka nggak suka itu. Dari dulu, tapi karena saya di sini kan orang main bola, cara apa untuk sembuh itu kembali ke lapangan kan. Karena kita nafkahnya kita cuma pikir dulu itu harus main bola. Tapi Tuhan ada cara lain untuk menolong kita. Tapi kita itu nggak ada sampai ke situ. Nggak ada kepikiran nggak ada pikir. Terus kejuduan saya. Akhirnya teman saya tahu bilang, Apo kita ke gereja aja. Ada gereja yang ada hamba Tuhan itu. Coba sama dia. Kenapa enggak? Aku bilang kenapa enggak ya? Saya juga dulu bilang kenapa enggak saya ke situ. Aku bilang oke, besok saya mau ke gereja. Padahal saya tinggal jauh. Aku bilang saya mau ke gereja. Kasih saya naik angkot. Ya udah saya datang gereja. Puji Tuhan doain saya 2 kali sembuh. Sembuh langsung Om? Padahal saya sakit itu udah hampir 1 tahun lebih. Tapi dia doain saya. Waktu itu bukan lutut tapi waktu itu kaki bawah yang patah juga. Karena saya main bola, saya injek sesuatu di lapangan. Dan pas saya ke dukun dulu itu, dia bilang saya injek ilmu hitam. Nah ilmu hitam itu kan mereka katanya kalau saya keluar uang, cuma mereka bisa sembuh hari ini, tapi kembali kena 2 kali lewat, 2 kali lebih. Karena iblis itu nggak kasih sesuatu sia-sia. Iya betul Om. Dan benar juga pas saya ke rumah, pas saya ke pendeta itu yang berdoain saya itu, dia jelasin sama saya gitu. Aku bilang benar juga, tapi dia kasih tahu saya syarat. Kalau kamu mau sembuh, saya akan doainmu. Dan jangan ambil apapun dari mereka lagi. Jangan pergi ke dukun lagi. Pergi dukun lagi. Jangan dikasih apa-apa mantra air, jangan minum lagi. Aku bilang saya percaya dan saya nggak akan balik lagi. Puji Tuhan dia doain saya 1 kali. Saya pulang rasa enak. Dia suruh saya kalau bisa minggu depan datang lagi. Dia doain saya 2 kali. Puji Tuhan kaki yang patah itu udah kembali ke normal dan sampai dia nggak sakit lagi. Padahal udah ke dukun, udah kemana-mana tuh. Udah, cuma mereka kalau pergi hari ini 2-3 bulan pas kembali sakit itu sakit yang sakit sekali. Bukan main-main sakit, yang sakit untuk jalan juga susah dulu itu. Ke medis nggak sih Om? Waktu yang patah itu pernah ke medis, ronsen tapi nggak ada apa-apa. Makanya dibilang sama saya injek ilmu itu di lapangan. Waktu di lapangan itu yang Om Apo rasa memang ada injak sesuatu gitu? Iya, seperti saya injek seperti ada apa itu jaring. Kan saya injek. Itu pas itu kita lagi main yang namanya tarkam itu saya masuk pas saya lagi balik. Saya injek sesuatu itu. Tapi teman-teman saya bilang mau urut, aku bilang enggak, jangan urut, saya percaya itu akan hilang. Oke. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tambah. Sakitnya tambah. Di ronsen nggak ada apa-apa Om? Nggak ada apa-apa. Habis itu saya ke dukun itu dia lihat, dia bilang ini. Dia bilang sama saya kalau saya injek itu di lapangan. Itu ilmu hitam. Saya keluar uang banyak, jual emas ya. Saya punya emas kan, saya jual emas untuk sembuh. Nggak sembuh juga. Ya puji Tuhan, saya ke gereja. Ya, doain saya 2 kali ya, puji Tuhan kakinya sembuh. Sampai hari ini saya nggak rasa sakit sama sekali di kaki saya yang dulu patah itu. Sama sekali nggak rasa. Makanya dari situ juga saya bilang, hari ini saya ambil keputusan saya mau ikut Tuhan aja.
Saya baru tahu nih Om. Maksudnya biasanya kan memang yang memakai ilmu-ilmu hitam gitu kan maksudnya di dunia sekuler gitu ya. Saya baru tahu nih ada di bola juga ternyata mereka pakai itu. Bukan ini karena orang-orang yang kalau dibilang, aku nggak ngerti lah katanya yang pakai judi-judi itu kan mereka taruh ilmu di lapangan. Kadang-kadang itu dikasih air hitam, air mereka untuk kita minum. Sebelum ini? Ya katanya minum itu untuk jaga. Aku bilang saya nggak akan minum. Saya yang jaga saya itu Tuhan, bukan minum itu yang jaga saya. Iya. Dan puji Tuhan kalau kita pergi main yang masuk gol itu saya. Dan saya nanya sama mereka, saya nggak minum air tapi saya bisa masuk gol. Berarti Tuhan saya. Oh iya benar. Tuhan yang saya hamba itu yang paling hebat. Berarti saya nggak percaya, mereka ketawa. Aku bilang ya besok saya datang mereka kasih lagi. Karena mereka udah tahu kalau mereka kasih saya nggak akan minum lagi. Nggak akan minum gitu ya Om ya. Karena saya tolak terus. Kalau mereka mau memaksa, aku bilang ya udah saya pulang, nggak apa-apa. Daripada minum itu minum gitu ya Om. Saya pulang. Pas saya udah tahu kebenarannya itu, saya nggak minum itu sampai hari ini. Tapi ada yang lucu Om. Maksudnya gini, Om Apo kan ngerti gitu ya, dikasih minum nggak mau minum. Tapi waktu sakit gitu ya, kenapa nggak kepikir kayak dibutain? apa memang denger dari sana sini gitu atau gimana Om? Itu kan ya tadi saya bilang kalau orang yang mau sakit ya kita pemain bola ini. Kalau kita sakit itu kita mau sembuh secara apapun kita mau sembuh. Makanya kita pergi situ kalau dulu itu kalau saya pikir kayak gitu nggak mungkin. Seperti sekarang ini kalau sesuatu terjadi sama saya doa dulu, saya berdoa aja. Saya minta pergi ke hamba Tuhan doain saya. Kadang-kadang saya doa sendiri di kamar. Kayak gitu. Saya nggak mau ke sana lagi. Udah. Itu terakhir ya Om ya? Udah tahun 2000 kalau tahun 2014 ya. 14 ya. 13 tahun 2013. Oke. Ya itu saya udah berhenti. Saya nggak mau kemana-mana lagi. Udah Tuhan aja lah pokoknya ya Om ya? Yang depan saya cuma Tuhan dan Tuhan udah selesai. Masalah apapun itu saya andain Tuhan. Saya nggak adain manusia lagi, nggak andain yang dukun nggak adain lagi. Cuma adain sama Tuhan Yesus lah. Cuma aja satu-satu yang bisa nolong kita. Bener Om. Kita kalau mau andain orang ya besok kalau bisa tinggal kita. Tapi kalau andain Tuhan Yesus pasti ada pertolongan. Iya pasti Om, pasti. Iya. Berarti itu ya yang titik balik yang menyebabkan Om Apo sampai sekarang ini. Iya. Maksudnya benar-benar ikut Tuhan karena ternyata udah coba pakai cara di luar sana gitu iya, ya. Orang-orang dunia pakai ternyata nggak ada hasilnya nggak gitu ada ya Om hasilnya. ya. Gitu, oke. Cara-cara yang satu yang bisa selamat saya itu cuma Tuhan Yesus. Didoain 2 kali ya akhirnya. Buktinya sembuh sampai sekarang nggak ada yang masalah. Jalan juga susah. Puji Tuhan sampai sekarang nggak rasa sakit sampai sekarang. Udah berapa tahun? Benar. Berarti ya yang satu-satu keselamatan dan satu-satunya sumbangan dapatnya dalam Tuhan Yesus. Nggak ada yang dalam siapapun di luar sana. Oke. Sekarang saya mau nanya ini Om tentang pelayanan Om Apo yang melatih anak-anak di NTT itu gitu ya. Ya. Ada suka dukanya nggak Om di sana? Kalau di sana itu anak-anak itu kan anak-anak desa itu harus banyak sabar. Harus banyak sabar. Dan itu Tuhan uji saya sama anak-anak. Berarti harus kita sabar sama anak-anak latih. Dan saya sabar aja latih. Kadang-kadang mereka ada yang datang, ada yang nggak datang. Tapi ya itu kalau tugas saya. Ya. Nggak kebetulan Tuhan bawa saya ke sana. Ada banyak daerah itu, tapi kenapa Tuhan bawa saya ke NTT? Ya. Berarti ada rencana. Betul. Dan saya sempat omong sama gembala saya juga, dia bilang, pasti ada rencana di situ untuk kamu. Berarti pergi aja, pasti Tuhan nolong di situ. Puji Tuhan di sana, ya baik-baik saja. Baik-baik aja. Berarti berdampak lah ya Om ya di sana ya banyak berdampak. anak-anak yang pasti saya rasa sih apalagi anak-anak daerah gitu ya ketemu pelatih yang pernah sekali berini gitu loh, maksudnya pernah main di beberapa tim itu pasti antusias banget kan anak-anak di sana. Om Apo udah menikah? Udah, puji Tuhan udah menikah. Istri orang Indonesia? Istri orang Indonesia. Anak udah ada Om? Udah anak 2. Wah udah ada anak 2, cewek cowok? Om? 2 cewek, luar biasa. Permaisuri semua nih berarti ya? Luar biasa, itu anugerah Tuhan. Ketemunya di sini Om sama istri apa gimana? Istri saya ketemu sama dia waktu saya main di Pontianak. Itu waktu itu ketemunya di Jogja. Istri saya kerja dulu di Jogja. Oh berarti waktu itu masih menjadi pemain bola gitu masih ya? Masih pemain bola, tapi kita pacaran sama istri saya ini dulu di seberang, di agama yang seberang. Oke. Kita pacaran 7 tahun, jarak jauh. Waduh, lama juga 7 tahun. Iya, jarak jauh. Dan ada waktu saya di gereja, ada seorang hamba Tuhan yang bilang, ini bukan jodohmu, harus kamu berhenti sama dia. Dan berkali-kali saya omong, pas saya pulang dari gereja hari Minggu, saya telepon istri pacar saya yang sekarang dari istri saya ini. Minta putus. Saya bilang putus. Karena saya bilang saya udah banyak dosa, dan sekarang saya udah dengar banyak orang ngomong sama saya, lebih bagus saya ikut Tuhan, bata kita jalan dalam dosa. Itu saya bilang sama dia. Dan waktu itu juga istri saya bilang, kok baru aja lihat kesaksian di gereja. Dan waktu itu istri saya masih seberang, seberang ya. Seberang.
dia lihat saksi gereja, terus dia angkat tangan, baru pertama angkat tangan, kok saya pulang, saya putusin dia, itu mujizat pertama yang dapatin dari itu. Iya. Tapi kalau rencana Tuhan kita nggak bisa tahu. Tapi sekarang puji Tuhan istri udah ini Om. Ya puji Tuhan istri udah jadi Kristen, ikut Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan itu semua anugerah Tuhan. Oke, berarti boleh ya sekali-sekali Om nanti istrinya kesaksian di sini. Boleh. Kita tanya gimana suka dukanya punya suami mantan atlet gitu ya. Boleh. Terus gimana Om? Untuk pelayanan di NTT itu kira-kira ke depannya Om Apo ada yang Tuhan taruh nggak di hati apa gitu untuk melatihnya bagaimana gitu caranya atau apa? Iya, di situ itu kita yang pertama ke situ karena anak itu kadang-kadang mereka keluar kata-kata yang kasar. Saya latih mereka itu dulu. Sama saya nggak boleh keluar kata-kata kasar. Dan sebelum kita mulai latihan harus kita berdoa dan semua di sana itu anak Kristen. Berarti kita mulai latihan kita berdoa dulu. Ada yang kalau ibadah aku nggak latihan, aku suruh mereka ibadah dulu. Tapi kalau nggak ibadah kita tetap latihan. Tetap Tuhan nomor satu pokoknya. Ya nomor satu Tuhan dulu. Karena itu ya saya bilang sama mereka. Pertama Tuhan, kedua sekolah kalian, ketiga kalian bantu orang tua kalian. Bola itu kalian anggap itu nomor 4. Berarti bukan prioritas aja itu cuma bola aja. Tapi bola itu nomor 4. Begitu. Terus gimana Om? Saya mau nanya juga nih tentang Om Apo gitu ya. Kan dulu kan berarti kan memang dari keluarga Kristen gitu. Setelah itu pindah ke Indonesia. Tapi tetap ke gereja nggak Om dulu? Wah dulu itu jarang ke gereja. Buat saya datang ke Indonesia hampir 5-6 tahun nggak masuk gereja. Cuma hidupnya kayak gitu-gitulah. Karena kalau hidup ikut teman-teman kan. Tapi ini saya ini Tuhan pernah omong sama saya. Gimana apa tuh Om? Saya lagi seperti mimpi atau apa. Sampai suara itu jelas sekali. Tuhan Yesus datang ke saya, dia bilang, anakku ikut saya. Tapi saya jawab dia kayak gini. Tuhan saya belum siap untuk ikut. Langsung itu hilang, saya bangun, saya cari nggak ada apa-apa sampai hari ini. Pas di mana Om? Maksudnya pas jadi pemain? Di sini tahun 2019. Masih jadi pemain? Waktu saya udah mulai sakit-sakit itu. Udah mulai sakit-sakit itu. Dia bilang ikut saya, tapi saya bilang sama dia, Tuhan saya belum siap. Dan waktu itu pas sampai sekarang ini baru saya nyesel. Kenapa saya bilang belum siap? Harus dari dulu itu saya bilang siap. Tapi mungkin itu rencana Tuhan untuk kita dalam proses. Kita masuk dalam proses untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Ya benar-benar sih Om. Iya. Ada hal apa lagi Om? Maksudnya perjalanan Om Apo gitu bersama Tuhan gitu ya, yang paling berbeda karena dulu kan berarti kan walaupun memang udah Kristen, cuman kan memang kehidupannya kan istilahnya boleh kita bilang ya jauh dari Tuhan gitu ya. Jauh, sangat jauh. Nah setelah sekarang Om Apo benar-benar menyadari bahwa oh ya aku salah gitu. Tuhan tuh nomor 1 di hidupku. Perbedaan apa yang mendasar Om dalam hidup Om Apo yang Om Apo rasa gitu loh? Perbedaan saya rasa sekarang ini saya dalam sukacita yang luar biasa karena dulu kita ikut Tuhan itu kita nggak kayak sekarang. Dulu itu kalau kita nggak ada uang kita main bola itu kita ada uang banyak. Tapi kita nggak ada rasa sukacita itu nggak ada. Cuma kita foya-foya sama itu udah habis. Tapi sekarang kalau kita punya jalan sama Tuhan itu kalau punya uang sedikit juga kita ada sukacita dalam hati kita. Nggak ada beban kita seperti dulu itu. Padahal dulu uang banyak ya Om. Banyak tapi nggak ada rasa cita-cita itu nggak ada. Dulu rasa cita itu nggak ada. Betul. Tapi sekarang ini rasa cita yang luar biasa. Ikut Tuhan itu bisa bilang apa? Itu luar biasa lah untuk saya. Untuk saya itu luar biasa sekali. Dan saya kenapa dari dulu saya nggak kayak gini ya? Kadang-kadang saya nanya gitu. Kalau ada misalnya gini Om, dikasih Om Apo kesempatan gitu, apa yang Om Apo pengen rubah masa dulu? Iya, yang saya ingin benar-benar merubah itu. Saya masuk di keluarga saya, adik-adik saya di sana itu mereka masih ada yang masih nakal. Setiap ada saya doa untuk Tuhan kalau Tuhan bisa bawa mereka ke jalanan benar. Karena itu setiap hari saya berdoa itu kadang-kadang itu waduh kenapa kayak gini ya. Tapi puji Tuhan waktu saya masih nakal-nakal itu ada adik saya satu, dia minum, berantem, masuk penjara. Di telepon saya telepon dia, saya marahin dia. Pas saya sendiri di rumah waktu itu, saya marahin dia, saya taruh HP. Saya duduk kayak gini, ada suara, saya dengar suara jelas sekali. Bilang, kamu juga tukang mabuk, kenapa kamu marahin adik kamu? Waduh, waktu itu saya nangis, saya bilang waktu itu saya nggak akan minum lagi.
Sampai hari itu saya berhenti minum sampai hari ini. Dari itu Om? Dari itu, dengar yang suara saya itu? dengar suara itu, saya berhenti minum sampai hari ini. Mau bawa saya apa? Teman-teman saya masih minum, saya sama teman mereka minum, saya bilang nggak. Mereka bilang nggak apa-apa, 1 gelas. Aku bilang tetap saya nggak mau. Mau 1 gelas kek, mau 1 piring kek, saya nggak mau. Sekarang saya berhenti. Tapi puji Tuhan, adik saya marahin dia itu. Sekarang Tuhan ubah dia. Waktu saya pulang dia baptis depan saya dan saya ikut Tuhan. Luar biasa sekali. Luar biasa Om. Iya, luar biasa. Itu adik saya ketiga. Oh gitu Om. Iya. Dan sekarang juga dia dosen. Tapi dia ikut Tuhan sekarang, benar-benar ikut Tuhan. Ikut Tuhan juga benar-benar ikut gitu. Tuhan. Itu aku bilang Tuhan itu luar biasa. Kenapa saya pulang baru dia baptis depan saya? Berarti ya itu. Emang udah waktunya Udah Om. waktunya pas itu. Oh iya benar-benar. Nah itu yang kalau saya, keinginan saya itu benar kalau keluarga saya bisa bertobat. Mereka cari Tuhan benar-benar sekarang. Bukan waktu untuk kita main-main lagi. Cuma yang satu-satunya bisa nolong kita itu cuma Tuhan. Benar. Nggak ada yang 2 orang bisa nolong kita. Kalau kita ada di Tuhan Yesus, semua yang kita kalau percaya sama dia pasti ada jalan keluar. Iya, itu lingkungan Om Apo dulu maksudnya kaget dong Om Apo bisa, maksudnya kan dari tiba-tiba dari pemain bola gitu kan, terus tiba-tiba bertobat, terus sekarang ikut Tuhannya tuh kayaknya ekstrim banget Ya, gitu. yang lucu kemarin saya pulang itu, teman-teman saya kita minum-minum. Ya. Saya pulang, aku bilang saya nggak minum lagi. Mereka ada bahas, mereka bilang berarti kita nggak main satu liga lagi, kita liga beda-beda. Berarti kita nggak bisa, aku bilang lebih bagus kita main di liga beda-beda. Karena saya nggak akan kembali minum lagi, saya nggak kembali ikut kamu lagi. Ya udah kita pisah nggak apa-apa. Yang penting saya tetap percaya sama Tuhan Yesus. Saya jangan sama kalian, kita minum-minum. Saya tinggal istri di Indonesia, kalau saya ikuti kalian nanti saya kemana nanti? Benar Om. Ya udah dari situ saya sama teman dekat yang dulu itu kita panggil kita kembar. Ya udah kita pisah. Aku bilang lebih bagus kita pisah pada saya ikut kamu untuk minum-minum. Bener. Tadi ini saya tuh sini juga saya lagi lihat fotonya lagi. Minum lagi. Bukan minum, waktu itu dia ada istri tapi dia mau nikah lagi sama cewek lain. Dia telepon saya, aku bilang kalau saya nggak setuju. Kalau kamu telepon saya nggak setuju. Sampai kita berantem soalnya aku bilang terserah kamu. Saya mati telepon. Saya lihat foto. Dia barusan saya dulu sini. Padahal kita itu akrab sekali. Ya gara-gara dia minum, dulu kita minum sama-sama. Sekarang saya berhenti minum. Katanya sekarang kita nggak main dalam satu liga, sama gitu satu ya. liga lagi. Berarti liga yang beda-beda. Aku bilang lebih bagus liga beda-beda pada satu liga yang saya nanti jatuh ke dalam dosa lagi. Saya nggak mau lagi. Sampai sekuat itu ya Om Apo. Maksudnya perubahannya itu sampai kayak balik telapak tangan gitu loh. Itu semua itu anugerah Tuhan. Itu bukan kita itu bukan siapa. Kalau nggak Tuhan, benar. Itu Tuhan itu dahsyat. Itu aku bilang Tuhan itu dahsyat sekali. Itu bukan saya tapi Tuhan. Ada lagi nggak Om Apo perjalanan bersama Tuhan yang bisa di-share nih? Yo, ada banyak. Saya Tuhan itu bikin mujizat banyak sih dalam hidup saya. Pas saya ikut dia itu. Dari saya belum ikut dia juga saya banyak mujizat dalam hidup saya. Ya Tuhan yang buat saya sampai ke Indonesia. Tiket juga bukan saya bayar, orang yang bayar saya sampai ke Indonesia. Di mana-mana perantis juga bukan saya bayar tiket. Waktu saya masih gini-gini, di mana-mana saya pergi itu anugerah Tuhan. Tiket mereka beli-beli saya datang untuk main bola. Dan sampai waktu saya tinggal di Modern sana, ya. Waktu itu rumah saya udah mau habis. Nah, ini cerita yang lucu ini, tapi luar biasa ini. Nah, saya bayar, karena dulu yang saya bayar 3 bulan. Karena apartemen cuma satu pencet saya bayar 3 bulan. Setiap bulan saya, karena saya ada uang, lebih bagus saya pakai uang itu untuk itu saya bayar 3 bulan, pakai 3 bulan. Tapi waktu itu nggak ada uang. Saya mau bayar 1 bulan juga, 1 bulan aja itu nggak ada uang. Saya pinjam, saya pergi rumah satu teman itu, dia orang yang di seberang. Ya, tapi teman saya, dia baik sama saya ke rumahnya, namanya Jala, aku bilang, friend pinjam saya 150, saya mau tambah untuk bayar rumah. Tapi Tuhan akan kasih saya uang hari ini, siang. Tapi saya nggak tahu dari mana. Aku bilang sama teman saya gitu, Tuhan akan kasih saya uang hari ini, siang, tapi saya nggak tahu dari mana. Nanti saya kembali uang kamu, karena waktu itu kita akan main, hari Kamis kita akan main. Nanti saya akan kembali uang kamu, pas kita habis main saya kembali uang kamu. Tapi dia bilang, kamu itu omong seperti apa aja. Aku bilang, tapi saya nggak tahu di dalam hati saya. Tuhan akan kasih saya uang hari ini siang. Itu aja dalam hati saya, tapi saya nggak tahu dari mana. Dia bilang, kamu ambil uang itu, kamu pergi. Ya udah, saya pergi juga. Pas saya datang ke tempat ke apartemen, pas saya itu orang itu datang, saya kasih uang, saya cari uang itu dapat, saya kasih 1 bulan dia nggak mau. Dia bilang kalau nggak 3 bulan kamu nggak keluar. Aku bilang, aku semua ini bayar 1 bulan.
Kok saya pakai, karena 1 bulan semua, karena biasa saya bayar 3 bulan kasih, sekarang nggak ada uang. Ya. Karena nggak ada uang, mau keluar, oke nggak apa-apa. Tapi kan saya waktu sampai saya dapat tempat unit yang kosong, karena saya bawa barang-barang saya untuk pindah. Waktu itu ada tetangga saya, itu baik sekali juga. Kadang-kadang kan saya pintu buka, mereka masuk, kita ngobrol, anaknya di dalam. Pas saya lagi ngomong sama ibu tuh bikin saya waktu itu saya agak emosi. Saya ngomong sama itu, anaknya dengar tapi saya nggak tahu anaknya keluar. Saya bilang, Om, apa kabar? Ada apa? Aku bilang nggak apa-apa. Anaknya pergi rumah bapaknya di dekat bandara juga. Dia pergi ngomong sama bapaknya, saya juga nggak tahu. Pas saya duduk malam, bapaknya datang. Dia bilang, ada masalah ya? Aku bilang nggak ada masalah. Dia bilang, nggak, anak saya tadi cerita. Aku bilang nggak, saya udah selesai. Tapi bapaknya itu bilang, aku nggak mau kamu pindah di sini, kamu orang yang baik. Aku nggak mau kamu pindah. Ambil uang 1 juta, saya nggak pinjam. Malam jam 7, saya nggak pinjam, tapi saya ambil. Kasih gitu ya? Dia kasih, saya nggak pinjam, ambil, bayar tempat ini. Langsung saya nangis. Saya bilang, waduh. Padahal saya bilang, Tuhan kasih uang hari ini siang. Tapi waktu saya baca dalam Yesaya, kalau nggak salah 55 ayat 8 atau berapa itu, waktu kamu bukan waktu kita bukan waktu Tuhan, jam kita bukan jam Tuhan. Pas saya bilang siang, hari yang sama Tuhan kasih uangnya bukan waktu yang saya mau, tapi waktu yang Tuhan yang mau. Tapi pas hari yang sama. Bahkan lebih, Om. Lebih lagi. Ya kan? waduh, luar biasa. Saya nangis, aku bilang, waduh, ini mujizat yang luar biasa. Nggak tahu, saya bilang nggak tahu, orang kasih uang tapi nggak tahu. Tapi hari yang sama Tuhan kasih uang. Waduh, luar biasa waktu itu. Terkesima nih saya sampai. Ini waktu itu saya sampai, waduh, nangis itu. Iyalah, Om, nah, itu. Tuhan kasih dibutuhnya, kita butuh waktu itu Om, apa butuh 150, ternyata Tuhan kasih lebih dari yang kita bayangin loh. Dia kasih lebih. Ya saya ambil, saya bilang, waduh Tuhan luar biasa. Saya telepon ibu tuh, langsung malam itu saya telepon ibu tuh. Ibu saya mau kasih 1 bulan lagi. Tapi bukan dia datang, suruh Sapam datang. Titip sama Sapam ya, nanti dia ambil. Sapam itu datang, saya titip, dia ambil. Waduh, bapak itu dia bilang, aku nggak mau kamu pindah sini, kamu baik. Aku kasih 1 juta, padahal saya nggak pinjam. Padahal bukan saudara tuh ya, Om? Orang Indonesia juga. Dia orang Indonesia. Tapi karena saya ngomong sama mereka, aja datang. Kita kadang-kadang kalau pintu buka, mereka masuk, kita ngobrol sama istri. Anaknya punya anak 2 gede-gede. Lagi kuliah juga mereka. Berarti ya, anak-anaknya tinggal di sana, dia tinggal di dekat bandara. Bapak itu bener. Tuhan kirim dia. Gerakin dia seperti saya bilang, orang kasih uang itu ya bilang. Kalau ikut Tuhan itu, Tuhan bikin mujizat yang kita nggak nyangka. Iya betul, Om. Itu ya Tuhan bikin kasih kita. Dan yang saya keluar di mulut saya itu ya, itu 2. Tuhan kasih juga. Wah, luar biasa, Om. Ada banyak kesaksian kayak gitu yang kayak gitu. Apalagi, Om? Ada lagi nggak, Om? Ada saksian satu lagi yang lucu juga. Waktu kita lagi main bola tahun 2007 di Pontianak. Dan itu waktu itu kita mau main bola, hujan deras sekali. Saya suruh teman-teman saya. Kalau yang berani tendang bola dalam air itu, saya omong sama teman-teman orang yang seberang itu, yang teman-teman satu tim. Yang orang yang kalau hati yang baik tendang bola dalam air akan berhenti, kita akan main. Mereka tendang bola, itu nggak ada air berhenti. Tinggal 1 bola ini giliran saya. Saya tendang. Puji Tuhan nggak 15 menit. Hujan berhenti total, kita main. Mereka bilang, itu orang ini pakai apa? Aku bilang enggak, saya nggak pakai apa-apa, itu Tuhan. Saya juga omong kayak gitu seperti seperti itu aja, nggak ada pikirannya gitu, tapi saya omong terjadi ya. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan, Om. Maksudnya dari hidup Om Apo aja gitu udah bisa jadi terang gitu loh buat temen-temennya, buat lingkungannya. Ya itu semua anugerah Tuhan. Kita terima kasih sama Tuhan aja. Iya benar. Kita nggak bisa bangga-bangga diri kita. Kita harus yang pertama itu. Saya yang pertama sekarang Tuhan aja. Semua yang itu kalau nggak Tuhan ya sia-sia. Mau hidup badai kayak apapun tetap Tuhan, Om. Sia-sia. Duit nggak ada di kantong juga tetap Tuhan, Om. Tetap Tuhan. Mau ada nggak ada saya tetap Tuhan. Karena kalau nggak ada juga dia bisa sediakan saya juga. Seperti tadi kesaksian tadi. Betul. Kan saya nggak pikir di mana saya dapat waktu saya bilang Tuhan akan kasih uang. Dia kirim uang, kasih uang juga. Kalau kita percaya pasti mujizat itu terjadi. Benar sih, Om. Om, ada pesan-pesan nggak, Om? Atau untuk anak-anak muda atau apa gitu untuk para penonton Cosi Chat? Iya, pesan-pesan itu yang untuk saya itu, aku suruh mereka kalau mereka bisa bertobatlah, cari Tuhan. Karena kalau mau sukses itu, kalau nggak ada Tuhan di hidup kita, sia-sia. Kalau ada Tuhan kita di hidup kita, kalau kita mau sukses juga, kalau kita mau olah,
berkat Tuhan kasih itu. Tuhan bisa kasih hikmat untuk gimana kita bisa olah berkat aja kasih kita. Kalau nggak ada Tuhan. Tapi kalau kita mau ikut iblis ya, iblis itu membawa kita ke dalam jurang. Benar. Kan kita ada uang, kadang-kadang iblis bawa kita ke kafe sama teman-teman, kita ke bar sama teman-teman. Tapi kalau kita jalan sama Tuhan, kalau ada Roh Kudus dalam kita, dia akan ngomong sama kita. Tempat kamu mau itu, jangan. Ya, betul. Berarti kita bisa dengar suara itu. Tapi kalau kita mau jalan, kalau gini-gini ya, jatuh ke jurang. Benar. Makanya sekarang saya puji Tuhan lah. Saya jalan bersama Tuhan, Om. Mau ikut Tuhan aja lah. Ya benar. Oke. Kita main games dulu ya, Om. Yes. Saya punya games. Jadi gini, saya akan bacain, Om Apo tinggal pilih aja. Yang paling cepat yang ada di kepala atau bahkan hati Om Apo gitu yang tercepat. Oke. Mulai ya, Om. Yes. Kita mulai ya. Memberi atau menerima? Memberi. Oke. Waktu berdoa, pilih air mata atau kata-kata? Biasa banyak kata-kata saya. Oke. Pilih awal atau akhir? Akhir lah. Pilih mengasihi atau dikasihi? Mengasihi. Oke. Terakhir, Om. Ya. Karir gemilang tanpa Tuhan atau hidup biasa-biasa tapi bersama Tuhan? Karir tapi ikut Tuhan. Nggak ada, Om. Nggak ada ya? Nggak ada pilihannya. Di sini Berarti, pilihannya karir gemilang tapi tanpa Tuhan. Nggak, harus sama Tuhan. Jadi maunya tetap pilih karir gemilang dan karir bersama Tuhan. Sama Tuhan. Kalau nggak sama Tuhan, ya sia-sia hidup saya ini. Oke. Terima kasih nih Om Apo buat Ya. kesaksiannya siang kali ini nih. Saya percaya kesaksian hidup Om Apo bisa membawa teman-teman gitu ya, kalau misalnya ada yang nonton gitu. Menjadi apa ya, dari yang memang hidup tanpa cinta Tuhan gitu ya, terus tiba-tiba bisa berubah. Dan berubahnya menurut saya cepet gitu, karena kan kalau untuk buang minum itu nggak gampang Om Apo. Iya. Om Apo cuma dengar begitu, terus tiba-tiba ambil keputusan cepet gitu, memang terus persisten terhadap keputusannya, apapun yang terjadi pokoknya mau ikut Tuhan. Ya itu ya saya bilang ini, karena saya ambil keputusan itu juga Tuhan. Kalau nggak Tuhan ya saya masih kayak dulu lagi. Dan pas saya ambil keputusan, saya bilang nggak mau minum lagi, teman-teman saya juga coba saya berkali-kali kok. Cuma minum itu bagus, dokter bilang bagus untuk aku bilang air lebih bagus pada minum itu. Karena kalian lihat itu Tuhan ya, saya yang baik itu pernah minum air, minum bir itu dia bilang bagus. Kalau ada ayatnya saya minum juga. Tapi kalau nggak ada ayatnya percuma saya minum. Iya, benar. Berarti saya nggak mau minum lagi. Kalian mau atau nggak mau? Saya sama kalian. Kan ada yang bilang kadang-kadang mereka bilangnya ini kita ambil. Aku bilang jangan ambil contoh sama, kalau mau ambil contoh sama saya jangan ambil contoh sama Tuhan. Saya siapa kalau mau ambil contoh? Saya itu orang berdosa. Mau ambil contoh sama saya gimana bisa? Lebih bagus kalian cari contoh sama Tuhan Yesus. Benar. Cuma satu-satu jalannya. Iya. Kamu bisa ambil contoh sama saya, kalau besok saya kembali ke jalan dulu, kamu mau ikut dia juga? Iya, padahal kalau sama Tuhan itu nggak balik-balik. Iya, betul Om. Manusia ini kita masih dalam, kalau kita masih dalam daging ini, ya yang bisa bikin kita bertahan sama Tuhan itu kita yang berdua dan harus kita di dekat Tuhan. Iya benar. Berarti memang Tuhan lah Om yang bisa merubahkan hati orang. Cuma Tuhan, nggak ada manusia. Tuhan sandaran hidup Om Apo sekarang. Puji Tuhan. Tujuan hidup Om Apo berarti sekarang Tuhan gitu ya. Tuhan aja, saya cuma Tuhan aja itu saya. Luar biasa. Semua ya saya kalau dapat ini karena anugerah Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, saya itu siapa? Benar sekali. Jadi luar biasa ya para penonton Cozy Chat with Us. Saya percaya apa yang dibagikan oleh Om Apo bisa berguna juga buat kita semua, bahwa lebih baik hidup biasa bersama Tuhan dibanding kita jadi seseorang tapi kita tanpa Tuhan ya Om. Iya. Lebih bagus lagi memang jadi seseorang bersama Tuhan. Bersama gitu. Tuhan. Oke ya. Saya punya quotes Om, saya punya kata-kata bijak nih. Berdoalah untuk apa yang Anda kerjakan, tetapi bekerjalah untuk apa yang Anda doakan. Setuju ya Om? Setuju. Oke. Terima kasih buat para penonton Cozy Chat with Us. Kami tetap meminta dukungan kalian dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya kami terus bisa berkembang jadi lebih baik. Kita sekarang berada di penghujung acara. Sampai jumpa Om Apo. Terima kasih untuk waktunya. Sekian, tetap nyalakan terangmu dan berdoalah sampai sesuatu terjadi. Amin. Shalom. Shalom.